berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, selamat pagi Sobat Jawa Timur. Kali ini saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat Jawa Timur, tentunya dalam program Safety on the Road bersama Coach Arsat selaku Coach Sigma Safety Drive and Ride. Dan siaran ini juga disiarkan langsung di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo dan juga di website kami www.suarasidoarjo.id, dan disiarkan juga serentak di RGR Tulungagung dan Praja Angkasa Trenggalek, RSAL Nganjuk dan Mahardika Bondowoso. Dan kita sudah bergabung nih dengan Coach Arsat. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Coach. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih, baru pertama kali kita berjumpa ini ya. Tapi auranya Coach Arsat ini udah membuat saya bersemangat nih, karena udah ada jiwa-jiwa muda yang energi positif yang udah disalurkan ke saya ini di pagi hari ini. Alhamdulillah. Iya. Saya itu lupa kalau hari ini hari libur ya Mbak ya? Iya, hari libur, tapi kita tetap harus semangat untuk bekerja. Apalagi ketemu dengan Coach Arsat nih, terus ngobrolin mengenai safety on the road yang temanya hari ini menunda istirahat bisa berujung tamat. Nah, ini biasanya nih, saya nih salah satu orang yang agak sedikit teledor ya kalau berkendara ya, karena ya mungkin ngantuk itu tuh bisa jadi bahaya yang tersendiri. Nah, ini langsung kita masuk ke obrolan mulai di pagi hari ini ya Coach ya, mengenai bahaya berkendara dalam kondisi lelah itu gimana sih Coach? Boleh nggak sih dijelasin? Iya Coach? Saya mendengar suaranya putus-putus ini. Saya agak putus-putus mendengar suaranya. Oke. Cuman kalau Halo? Halo, iya Coach. Bisa didengar Mbak? Iya, bisa. Oke. Silakan Coach. Iya, boleh. Jadi memang kalau kita berkendara itu kita memang membutuhkan konsentrasi, ya kan? Kita membutuhkan konsentrasi karena apa? Kendaraan yang kita pakai ini berjalan gitu loh. Berjalan setiap saat, setiap detik itu mesti kondisi jalan berubah. Nah, kondisi jalan berubah ini yang berbahaya gitu loh. Jadi kita harus bisa mengantisipasi semua kondisi di jalan raya itu. Makanya kalau dari pihak kepolisian, SIM itu sebetulnya bukan seperti KTP, bukan ID, tapi sebetulnya SIM itu sebetulnya adalah bukti kecakapan. Nah, bukti kecakapan atau sertifikasi dari berkendara. Ya kan, kalau kita sudah bisa mengendalikan kondisi itu, maka teman-teman kepolisian akan mengeluarkan SIM, kan seperti itu. Kita kembali ke tema bahwa konsentrasi ini yang penting, gitu loh. Ya kan? Konsentrasi yang penting. Kenapa? Kan setiap saat, setiap detik di jalan itu beribu-ribu orang, beribu-ribu kepentingan, beribu-ribu skill. Nah, ini yang bahaya. Beribu-ribu skill saat di jalan dan beribu-ribu tipe orang di sana. Ada macam-macam tipe orang di sana. Ya kan? Ada yang memang konsentrasi, dia berkendara dengan aman, ya kan? Ada yang overconfident, ada yang yang overacting lah. Hal kayak gini yang kadang-kadang menimbulkan masalah saat jalan. Karena itu kita konsentrasi kita harus
penuh. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita saat di jalan itu dalam kondisi capek. Nah, kan gitu kan. Mungkin bisa aja, katakanlah kalau bekerja shift malam, ya kan, bekerja shift malam itu, biasanya shift malam itu antara jam 7 sampai pagi sekitar jam 5 atau jam 6 gitu. Itu kerasa Mbak, pagi itu. Karena kita nggak biasa kan, kita mengalami perubahan perubahan jam tidur kan gitu kan. Sehingga pagi itu saat kita pulang, ya, kita pulang kerja itu mesti ngantuk. Contohnya seperti itu. Bisa juga bagi teman-teman yang apa istilahnya bagian distribusi kendaraan, bagian distribusi barang, ya kan. Distribusi barang itu kadang-kadang karena dikejar oleh waktu, dikejar oleh target, mereka harus secepatnya sampai di lokasi mengirimkan barang, dia harus balik lagi. Mungkin kalau kemarin di media sosial itu lagi viral teman-teman dari Pertamina itu yang ngantuk itu nih. Jadi menggunakan tangki itu ngantuk Madiun. Madiun sehingga karena ngantuk. Itu bukan oleng namanya, jalannya lurus, jalannya belok tapi nggak mau lurus, nggak mau belok gitu kan. Nah itu bisa juga. Kenapa? Kalau kadang-kadang kalau teman-teman Pertamina itu kalau pengiriman itu kan 24 jam, 24 jam. Jadi kadang-kadang jam 1, jam 2 malam itu sudah harus mengirimkan barang, mengirimkan BBM. Itu untuk menjaga agar SPBU-nya nggak dikomplain sama konsumen kan gitu kan, ya kan? Nggak dikomplain, kadang-kadang jam 1, jam 2 pagi itu mereka sudah harus berangkat. Nah, perjalanan pulangnya ini kadang-kadang yang mereka bisa ngantuk. Beberapa kasus kalau di Pertamina selain itu, dulu kalau yang ya mungkin sekitar berapa ya, 5-6 tahun yang lalu itu, yang kecelakaan di jalan tol itu Mbak, yang Pertamax satu tangki terbakar itu kan gitu kan, itu juga sama, karena ngantuk kan gitu kan. Selain hal-hal yang lain, dan ngantuk ini penyebab kecelakaan terbesar di jalan tol. Nah, hati-hati, jalan tol itu penyebab kecelakaan terbesar itu adalah akibat ngantuk, selain yang lain. Nah, kenapa ngantuk kan gitu kan? Kenapa ngantuk menyebabkan kecelakaan? Karena pada saat kita ngantuk, itu konsentrasi kita mesti akan hilang, ya kan? Konsentrasi kita akan hilang. Nah, pada saat konsentrasi nggak bisa mengendalikan laju dari kendaraan. Akibatnya kalau laju kendaraannya nggak bisa dikendalikan, ya contohnya seperti itu kan gitu kan. Ada yang masuk ke parit, ada yang menabrak pagar, ada macam-macam lah. Kalau sudah tidak bisa mengendalikan kendaraan. Karena itu kalau di jalan itu kondisi kita harus benar-benar dalam kondisi fit. Kondisi harus dalam kondisi segar, dalam kondisi sehat. Mungkin itu dulu Mbak. Nah kira-kira Coach, bahaya microsleeping ini akibat mengantuk saat berkendara itu gimana sih Coach pengaruhnya? Sebesar apa gitu? Ini microsleep. Jadi microsleep itu tidur sekejap gitu loh. Kalau orang Jawa bilangnya apa Mbak? Siutan. Nah kan gitu kan. Ada kan seperti itu ya. Ada orang tua aku bisa tidur sak siutan. Sama sebetulnya. Kenapa terjadi microsleep? Nah, biasanya microsleep ini terjadi adalah orang itu nggak sadar bahwa dia tiba-tiba otaknya itu kayak shutdown gitu loh. Jadi sepersekian detik itu shutdown. Jadi sepersekian detik otaknya berhenti berpikir. Karena apa? Karena capek dan dipaksakan. Ya kan? Nanti kita akan lihat juga penyebabnya apa sih sebetulnya microsleep ini. Apa hubungannya dengan kopi? Ya kan gitu kan. Biasanya orang kalau kan kopi kan. Nah, nanti kita akan lihat hubungannya apa dengan kopi ini. Microsleep apa hubungannya dengan kopi kan? Nah, microsleep ini terjadinya seperti itu. Jadi mungkin kalau kita ngantuknya, tidurnya itu sepersekian detik. Saya rasa kalau yang teman-teman di Pertamina kemarin itu microsleep itu Mbak. Tawanya adalah sebelumnya dia masih bisa mengendalikan kendaraannya walaupun masih oleng kan itu kan. Ke kiri ke kanan itu berarti masih sadar. Tetapi begitu dia masuk ke microsleep, sepersekian detik dia tertidur. Nah, dia nggak bisa ngontrol. Itu contohnya seperti itu microsleep itu.
penyebabnya microslip itu adalah yang pertama adalah orang yang sebetulnya sudah capek, tubuh itu sudah benar-benar capek sebetulnya, tetapi masih dipaksakan untuk masih dipaksakan untuk terjaga, dipaksakan untuk tidak tidur. Nah, sehingga karena tubuh terlalu capek, makanya sepersekian detik itu saya ngomong otaknya itu shutdown dulu, shutdown sebentar. Nah, sebentarnya itu kan yang bahaya. Karena kalau kita tahu kecepatan, nggak usah tinggi-tinggi lah, 40 km per jam. Kecepatan 40 km per jam itu kita nyelonongnya itu, kalau 1 detik itu sudah 11 meter. Lah kalau 11 meter di depan kita itu selokan kan, ya jadi masalah kan gitu kan. Di 11 meter di depan kita ada pohon kan, jadi masalah juga. Nah itu loh. Jadi microslip itu kira-kira seperti itu. Nanti kita bahas kenapa kok hubungannya dengan kopi itu apa kalau kadang-kadang microslip itu terjadi. Mungkin itu. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya Coach ya, untuk ini ada yang mau lewat sebentar lagi. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergono perlindungan, iuran rutin hanya 36.800 per bulan, manfaat iuran pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian 70 juta rupiah meninggal dunia karena kecelakaan kerja, santunan kematian 42 juta rupiah meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi di 031894559924, 031894559924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Sairi bin Kasdi, dulu tinggal Lemah Putro Gang 2, Dusun Lemah Putro RT 23 RW 4, Desa Lemah Putro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Sairi bin Kasdi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Rabu 2 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheese, bisa hubungi 031 8495
Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya sahabat, kita kembali lagi di program Safety on the Road bersama Coach Arsat. Nah, kita tadi berbicara mengenai bahaya microslip saat berkendara. Udah dikasih contoh tadi mengenai Pertamina juga, dan udah dijelaskan juga kalau microslip itu tidur ringan yang hanya beberapa detik. Iya Coach, benar? Itu bukan tidur ringan, tapi tidur berat. Cuman rasa ngantuknya itu tidak, cuman sepersekian detik itu tidurnya itu. Artinya bahwa ini bukan tidur ringan. Kalau tidur ringan kan kita tiduran itu tidur. Kalau microslip kan bukan. Jadi benar-benar shutdown otak kita itu. Artinya bahwa tiba-tiba kita tidak sadar, tiba-tiba kita tertidur dalam kondisi yang apa istilahnya, tidak seharusnya. Microslip itu macam-macam. Microslip kadang-kadang kalau kita di kantor lagi kerja gitu, itu bisa juga jadi microslip. Atau kita lagi apa istilahnya, lagi nongkrong sama teman-teman, itu bisa juga terjadi microslip. Cuman kalau kita sama teman-teman gitu kan nggak masalah, paling diketawain sama teman-teman kan gitu kan. Tapi kalau di jalan kan banyak seperti itu. Jadi microslip itu benar-benar tidur sebetulnya. Jadi kita benar-benar tidur. Cuman tidurnya itu nggak lama, paling cuma sepersekian detik gitu toh, nggak lama sebetulnya. Tapi kan efeknya kan gitu kan, kalau di jalan kan sepersekian detik itu kan ya macam-macam efeknya seperti itu. Artinya bahwa microslip ini bisa terjadi karena tubuh terlalu capek. Jadi dia sudah benar-benar terlalu capek, tetapi dia tetap dipaksakan. Nah, hubungannya dengan kopi. Orang kalau ngantuk itu biasanya minum kopi, seperti itu kan. Nah, sebetulnya kopi ini dia mengandung kafein. Kafein ini apa istilahnya? Efeknya kafein ini adalah dia akan menstimulasi otak untuk bekerja lebih keras, ya kan? Membuat jantung apa istilahnya? Detak jantung itu akan meningkat, sehingga tekanan darah itu akan semakin apa istilahnya? Semakin tinggi, ya kan? Karena darah itu mengalir dengan tinggi, mengalir dengan lancar, maka tubuh kita merasa segar kan gitu kan. Karena oksigen bisa terbawa semuanya. Nah, kafein ini kalau dalam tubuh sebetulnya juga ada kafein, cuman nggak banyak. Di kopi, kafein ini dia baru bisa bekerja. Nah, baru bisa bekerja menstimulasi tubuh itu kira-kira 30 sampai 60 menit Mbak setelah diminum. Atau kalau saya pernah baca, kalau memang setelah kita minum kopi kita tiduran, benar-benar tiduran, kopi itu bisa lebih cepat, antara 15 sampai 20 menit itu sudah bereaksi dalam tubuh. Nah, kopi ini setelah diminum, kira-kira kita minum 2 cangkir kopi atau 1 cangkir kopi, itu akan membuat tubuh terpaksa terjaga. Nah, saya ngomong terpaksa memaksa tubuh untuk tetap terjaga. Itu kira-kira antara 3 jam. Kalau kira-kira secangkir kopi. Kalau segelas kopi gitu ya kira-kira antara sekitar 5 jam. Bisa terjaga selama 5 jam. Nah, efeknya adalah tidur itu sebetulnya tidak ada obatnya. Tidur ini adalah hutang. Jadi tidur berarti kita utang dengan tubuh kita, ya kan? Utang itu harus dibayar. Nah, setelah tubuh dipaksa untuk bangun asumsikan selama 5 jam, begitu efek dari kafein ini sudah hilang, maka tubuh akan sangat capek sekali. Kenapa? Karena harusnya dia sudah beristirahat 5 jam yang lalu, tapi masih dipaksa. Nah, kalau ini diulangi lagi, minum kopi lagi, ya kan? Minum kopi lagi, maka tubuh capeknya ini akan numpuk kan gitu kan. Di dalam tubuh, kalau kemarin saya baca beberapa waktu dulu itu saya baca,
dalam tubuh itu ada zat namanya adenosin yang berguna untuk kalau dia capek dia akan mengirimkan isyarat ke otak kalau dia capek. Nah, zat adenosin ini yang istilahnya mengistirahatkan otak. Nah, pada saat kita terlalu capek, adenosin ini sudah cukup banyak dalam darah kita. Walaupun kita minum kopi, adenosin ini sudah masuk ke dalam saraf kita, gitu loh. Lah, karena kopi ini tidak bisa menggeser adenosin, sehingga suatu saat adenosin ini akan memaksa otak kita untuk istirahat. Lah, saat adenosin ini memaksa otak kita untuk istirahat, inilah yang dinamakan microsleep. Jadi benar-benar shutdown otak kita, benar-benar tidur. Ya kan, benar-benar tidur. Kalau nggak ada hambatan, nggak ada tidak ada gangguan, mungkin setelah microsleep dia bisa tidur lama nih orang, karena memang tubuhnya benar-benar capek. Tapi kalau mungkin dia di tempat keramaian, di tempat kerja atau apa, mungkin dia dibangunin atau kaget, nah dia bisa bangun lagi gitu. Nah, ini microsleep itu kerjanya seperti itu, Mbak. Jadi urutannya itu karena memang sebelumnya dia sudah dipaksakan bergadang dulu, tadi malamnya sudah begadang dulu. Nah, sehingga tubuh punya hutang gitu loh. Tubuh punya hutang untuk istirahat. Nah, microsleep ini terjadi karena tubuh nagih utang untuk tidur itu tadi. Nah, ini yang bahaya saat kita berada di jalan. Karena begitu kita benar-benar tidur, karena microsleep itu kita benar-benar tidur. Ya kan, benar-benar tidur. Lah, ini bahayanya kalau saat kita berkendara. Karena kalau kita sudah berkendara, microsleep, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu loh, bahayanya itu, Mbak. Okay. Gambarannya seperti itu untuk microsleep ini. Oke. Nah, ini Coach berkaca dari pengalaman saya pernah nih Coach. Apa itu berkendara, enak-enak berkendara. Memang sih jaraknya jauh dari Mojokerto ke arah Sidoarjo gitu kan. Ini mau berangkat kerja gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba Coach, saya itu mau nyampe arah ke bundaran ini Pondok Jati itu dekatnya RS Delta itu. Tiba-tiba saya pandangan saya tuh tiba-tiba gelap gitu Coach. Lalu seperkian detik itu terus saya langsung oleng. Nah, itu apakah saya ini lagi merasakan kondisi microsleep? Betul, gambarannya seperti itu memang. Jadi tiba-tiba kita kayak kehilangan apa istilahnya? Kehilangan kendali terhadap tubuh kita. Lah, itu kira-kira seperti itu Mbak microsleep. Dan coba diruntuh. Sebelumnya apakah capek? Ya kan, tidurnya kurang. Kualitas tidur. Saya tidak ngomong tidurnya kurang. Kualitas tidurnya kurang. Nah, itu bisa menyebabkan microsleep seperti itu. Oke. Nah, Coach, untuk tips nih, kayak mungkin dari buat saya nih tentunya dan juga sahabat Jawa Timur nih, kira-kira untuk microsleep biar tidak terjadi saat berkendara, apalagi saya ini wanita kan. Nah, ini biasanya itu bedanya wanita sama pria ini ada nggak sih Coach? Tapi setelah jeda berikut ya Coach ya tentunya ya untuk penjelasannya. Oke. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955.
031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Agus Setiawan bin Sutoyo, dulu tinggal di Jalan Abdul Rahman, RT 3 RW 5 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Agus Setiawan bin Sutoyo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Rabu 2 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Budiono bin Sairah, dulu tinggal di Dusun Sukolegok, RT 10 RW 4 Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Budiono bin Sairah dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Rabu 2 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerade. Cheers Alkalin air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi di Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, kita masih bersama Coach Arsat. Ini tadi pertanyaan menyambung tadi ya Coach ya, tentang tips mengatasi microslip untuk wanita dan pria, ini ada nggak sih bedanya? Boleh Coach dijawab Coach. Kalau bedanya sih nggak ada Mbak, sama aja sih sebetulnya. Oke. Ya kan? Artinya bahwa kalau memang microslip ini kalau untuk kalau memang tubuh benar-benar capek tapi dipaksakan untuk terjaga, mesti semua orang akan mengalami juga gitu loh. Jadi memang ini benar-benar apa istilahnya? Ya saya kalau ngomong tubuh itu menagih gitu loh, menagih utang tidurnya gitu loh. Jadi benar-benar ya siapapun bisa mengalami ini gitu loh, asal dia tidak menjaga tidurnya dengan baik. Nah nanti kita akan tipsnya apa sih biar orang tidak mengalami ini kan gitu kan? Yang penting itu kan itu agar dia tetap saat di jalan dia aman. Ya. Mungkin itu Mbak. Oke, Coach, kita geser ke redaksi dulu ya ini ya Coach ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ini, sangat antusias sekali dan dilihat-lihat ini yang bertanya ini laki-laki semua ini. Iya.
Ini mau konsultasi atau mau tanya yang lain ini juga? Kita cek dulu ya Coach ya ini di WhatsApp redaksi kita. Iya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Endi di Purwodadi. Coach, saya suka touring. Saya biasanya kalau touring jaraknya jauh. Saya biasanya minum kopi hitam sama kerating deng. Dan efek tubuh saya berasa bugar. Tapi suatu ketika saya pernah gak minum itu, pas touring malah saya jatuh. Ini beneran saya kecanduan atau gimana sih Coach? Boleh dijelasin? Monggo Coach, nih penjelasannya ini Coach. Touring ini memang menyenangkan. Jadi artinya bahwa tapi tetap namanya touring itu tetap harus dijaga kondisi tubuh. Saya juga sama dulu waktu muda juga masih sering touring gitu loh. Naik motor Surabaya, Bali itu masih sering juga dulu itu. Satu hal yang penting pada saat touring itu adalah saat kita berangkat itu pastikan dulu pit stopnya dulu di mana. Ingat kalau kita berkendara naik motor, ya kan? Naik motor itu sekitar 2 jam itu kita harus istirahat. Paling tidak istirahat 30 menit, ya kan? Paling tidak istirahat 30 menit. Kalau naik motor. Kenapa seperti itu? Karena kalau naik motor itu angin yang menerpa kita itu akan cukup dingin. Nah, ini yang bahaya itu. Jadi pergerakan tangan itu lama-lama, tangan kiri dan kanan itu lama-lama dia akan kaku karena angin, ya kan? Sehingga perlu dilemaskan dulu. Posisi tubuh juga sama. Karena kena angin itu dia menahan beban angin itu cukup berat juga, ya kan? Karena saya juga mengalami dulu. Karena itu diperlukan istirahat. Asumsinya sekitar 2,5 jam itu harus istirahat, ada pit stop. Monggo pit stopnya dipilih. Apakah kalau sekarang kan gampang. Pit stop bisa di masjid, bisa di di SPBU, bisa di warung, kan gitu kan. Istirahat dulu setiap 2 jam. Minum kopi dan kerating deng. Dua-duanya ini adalah stimulan untuk memacu tubuh untuk tetap bugar kan gitu kan. Sebetulnya dia memacu, ya kan. Kopi dan kerating deng itu hampir sama. Kerating deng justru lebih kuat ini efeknya daripada kopi. Jadi dia memaksa tubuh untuk tetap bugar, ya kan. Sehingga memaksa tubuh untuk tetap konsentrasi. Jadi artinya tubuhnya sudah capek, tapi dipaksa tetap untuk tetap harus bisa konsentrasi penuh. Lah, efeknya adalah kalau menggunakan ini terus, lama-lama tubuhnya yang kalah, Mbak. Ya kan? Tubuhnya yang capek. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan, kalau kita menggunakan kopi atau saya tadi ngomong masalah kopi, menggunakan kopi, maka tubuh ini punya utang untuk tidur kan gitu kan. Nah, utang ini yang harus dibayar. Apalagi kalau sekarang minum kopi, nanti begitu ngantuk lagi minum kopi lagi. Nah, efeknya adalah ngantuknya bertumbuh kan gitu kan. Apalagi kalau teman-teman touring, itu biasanya kalau malam, kalau sudah kumpul sama teman-temannya sampai dia itu biasanya mereka tidak istirahat, biasanya ngobrol macam-macam lah, ya kan? Biasanya ngobrol, paling-paling tidur itu nanti malam sekitar jam 2, jam 3, pagi sudah bangun lagi, jalan lagi. Nah ini yang bahaya sebetulnya. Kalau touring tidak seperti itu. Harusnya yang benar adalah jaga konsentrasi, jaga tidurnya. Artinya sebelum berangkat touring itu sudah tidur dulu, tidur cukup. Pada saat touring tentukan pit stopnya. Ya kan, pit stopnya di mana? Ya kan, pit stopnya di mana? Setiap 2 jam istirahat. Itu penting untuk menjaga tubuh. Nah, pertanyaannya, kenapa saya tidak minum kopi dan nggak minum kerating deng saya jatuh? Macam-macam kan gitu kan? Saya nggak bisa menganalisa. Karena kondisi lingkungannya seperti apa, kondisi lalu lintasnya seperti apa, saya nggak bisa menganalisa. Tetapi kalau dihubungkan dengan konsentrasi itu, karena memang sebetulnya tubuhnya sudah capek, gitu loh. Sehingga konsentrasi di jalannya sudah turun. Efeknya kalau konsentrasi turun, maka refleks tubuh saat menghadapi suatu masalah di depan, ya kan? Itu dia akan lambat pada saat mengambil keputusan, perintah dari otak ke tangan, ke kaki, ya kan, untuk ngerem atau untuk menghindar atau apa, itu lambat. Nah, ini yang kemungkinan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kenapa ini terjadi? Karena tubuh memang sudah benar-benar capek. Makanya kalau kita mau touring, itu jaga istirahat sebelum touring.
pada saat touring pastikan pit stopnya, ya kan? Pastikan pit stopnya setiap 2 jam atau 2,5 jam itu harus istirahat, ya kan? Dan tetap jaga konsentrasi. Kalau saya dulu touring, memang saya tidak suka touring bareng-bareng ngebut, itu saya nggak suka. Saya kalau touring menikmati pemandangannya. Bukan? Iya, saya menikmati itu. Jadi nggak cepet-cepetan sampai lokasi, nggak seperti itu. Jadi kalau saya touring adalah menikmati perjalanan. Saya menikmati perjalanannya, ya kan? Kalau saya katakanlah saya pengen ngebut, saya biasanya dulu mainnya di Kenjeran, Mbak, di sirkuit. Di sirkuit Kenjeran itu tempat saya untuk apa istilahnya, saya pengen ngebut, saya ngebut di sana gitu loh, tidak di jalan. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, dari Mas Hendy di Purwodadi itu pertanyaannya sudah sedikit terjawabkan ya, dari Coach Arsat. Dan ini Coach, ini mengingat kejadian beberapa hari lalu ya Coach ya, di tanggal 24 Mei kalau nggak salah itu ada orang meninggal dunia di dalam mobil di jembatan layang Jenggolo itu Sidoarjo. Nah itu iya, berkendara tiba-tiba meninggal mendadak kayak gitu tuh gimana sih Coach? Itu bisa dipengaruhi faktor apa, kesehatan kah? Atau ya pasti tentunya kesehatan. Apakah ini salah satunya microsleep itu juga bisa? Mungkin Coach bisa dijelaskan Coach? Kalau microsleep tidak menyebabkan seperti itu. Microsleep itu cuma sekedar kita tertidur aja, Mbak. Artinya kalau memang tertidur di posisi, contohnya ini, kita tertidurnya itu tidak posisi nyetir, ya tidak ada masalah kan gitu kan. Yang bahaya itu microsleep itu kalau kita berkendara, ya kan? Kita berkendara, kita nyetir, kemudian terjadi microsleep itu baru terjadi masalah. Lah masalah kalau seperti yang di Jenggolo itu ya, kan penyebabnya macam-macam kan? Ya kan, bisa penyakit jantung, itu juga bisa menyebabkan seperti itu, stroke juga bisa, macam-macam. Tetapi microsleep itu tidak menyebabkan kematian. Jadi microsleep itu hanya menyebabkan kita tertidur. Nah, mungkin gitu Mbak penjelasannya. Oke. Nah, kalau menyambung dari pertanyaan yang Mas Sendi tadi di Purwodadi, kopi hitam dan kerating deng. Ini tuh memang kan katanya Coach tadi tuh bisa memacu rangsangan ya untuk sedikit melek gitu untuk berkendara. Tapi kalau semuanya dikonsumsi terus-menerus itu baik nggak sih Coach? Apalagi dalam kondisi berkendara nih dan touring juga kayak gitu. Kalau kerating deng saya tidak tahu, karena kita nggak tahu isinya apa kan seperti itu. Okay. Tapi kalau kopi itu kalau kita sering baca, kita lihat di internet, ya kan dari para ahli, kopi itu sebetulnya yang direkomendasikan, maksimal kopi yang direkomendasikan itu adalah sekitar 400 mg. 400 mg kopi ini kira-kira kalau kita di internet itu kira-kira 4 cangkir kopi dalam satu hari. Kira-kira 4 cangkir kopi dalam satu hari. Nah, kopi ini pun setiap orang punya batas sendiri-sendiri. Artinya ada yang bisa tahan sampai di internet disebutkan bahwa di salah satu jurnal itu disebutkan ada beberapa orang yang dia bisa, tubuhnya mampu untuk sampai 600 mg itu masih mampu. Tetapi ada juga beberapa orang yang di bawah 400 mg itu dia sudah tidak mampu. Artinya tidak mampu ini tubuhnya sudah nggak bisa tidur gitu loh. Efeknya terlalu tinggi bagi tubuhnya lah. Ini setiap orang beda-beda. Sebagai gambarannya adalah kira-kira 4 cangkir kopi. Kalau hubungannya dengan kerating deng, nah ini yang kita nggak tahu kan. Kerating deng itu isinya apa kan kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu isinya apa sehingga kita nggak bisa mereview seperti itu. Kita nggak bisa mereview seperti itu, Mbak. Oke. Berarti kita harus mengkaji dulu ya ini ya bersama mungkin dokter atau peneliti yang bisa mengkaji itu ya Coach ya. Betul. Oke, kita geser ke pertanyaan di redaksi lagi Coach. Nih ada yang masuk juga dari Raka di Sidoarjo. Coach, benar gak sih mengantuk lebih berbahaya daripada mabuk? Nah, ini pertanyaan yang kadang itu juga saya, benar gak sih ini? Gitu. Boleh Coach dijelasin Coach? Ya kalau saya ngomong sama-sama bahayanya kan gitu kan. Kalau saat di jalan loh ya. Kalau benar-benar kondisi di jalan itu sama-sama bahayanya. Karena sama-sama kita kehilangan konsentrasi. Saya lebih mendingan ngantuk.
gitu loh. Kenapa? Kalau ngantuk kita istirahat, kita tidur, selesai udah masalah. Kita bisa berkendara lagi dengan nyaman. Tapi kalau mabuk itu kan bahaya, Mbak. Mabuk itu mungkin sampai pagi dia. Kan gitu kan. Selama dia tidak berkendara, ya terserah. Selama jadi penumpang kan nggak masalah. Penting tidak naik sepeda motor gitu aja. Tidak penumpangnya sepeda motor. Kalau penumpangnya sepeda motor, kasihan yang berkendara di depan. Iya kan? Jadi artinya kalau saya ngomong antara ngantuk dan mabuk, ya sama aja. Efeknya sama aja saat di jalan. Gitu loh. Cuma saya kalau disuruh milih yang mana? Saya milih ngantuk. Kenapa? Karena dengan saya tidur, mungkin tidur sekejap, setengah jam, ya kan? Saya sudah kembali bugar lagi. Ya, beda dengan mabuk kan susah juga. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, itu pertanyaan dari masyarakat di Sidoarjo ya, udah terjawabkan ya. Lebih baik itu kata coach ini sarannya mending ngantuk daripada kita mabuk. Nanti kalau sebenarnya ada apa-apa perkaranya itu malah berentetan ya coach ya, benar nggak sih coach? Betul. Karena ada pasalnya juga ya, kalau berkendara dalam kondisi mabuk itu dilarang juga gitu. Nah ini kita geser lagi nih, ada pertanyaan masuk lagi nih coach, antusias banget ini karena pertanyaan ini dari para kaum laki-laki nih, para kaum Adam ini yang bertanya ini. Ini dari Sony di Porong, pertanyaannya mengenai saya tuh matanya melek coach saat berkendara, tapi rasanya itu kayak ngelamun sampai saya pernah nabrak bumper belakang mobil. Nah ini masuk dalam kategori microsleep atau emang saya aja yang ngelamun? Nah ini gimana nih coach? Ini pertanyaannya ini seputar diri sendiri ya ini ya. Ya ini agak susah ini Mbak. Iya. Artinya kalau ngelamun sama tidur itu kan beda nih. Iya. Mohon maaf, kalau ngelamun itu kita masih bisa melihat di depan, masih bisa. Tapi kalau microsleep itu benar-benar blank. Artinya ya sama seperti kita tidur. Iya kan? Contoh yang paling gampang adalah microsleep itu di depan itu jalannya belok, ya kan? Yeah. Tapi kita nggak melihat jalannya belok. Nah, karena apa? Dalam bayangan kita jalannya tetap lurus gitu loh. Beda dengan ngelamun. Nah, ini Mas Sony yang harus menjelaskan ini. Hati-hati Mas, jangan ngelamun di jalan. nanti dilihat dulu. Kalau ngelamun itu yang enak Mas, itu di warung kopi ya, sambil ngopi, gitu kan? Nah, itu enak gitu loh. Anginnya sepoi-sepoi ya, itu ngelamun enak gitu. Tapi ini gara-gara ngelamun, Mas Sony ini jadi nabrak bumper belakang mobil ini. Kayaknya sering nih terjadi nih. Mungkin karena berangkatnya terlalu pagi untuk bekerja, pulangnya larut malam mungkin ya. Nah kalau itu namanya ngantuk Mbak. Iya. Makanya saya nggak tahu ini kondisinya seperti apa untuk Mas Sony. Tapi ya saya sarankan jangan ngelamun jalan Mas, hati-hati kan gitu kan. Mendingan ngelamun di warung aja nggak apa-apa sambil ngopi. Iya. Apalagi kalau melamunkan ini mimpi masa depan ini. Touring dengan siapa gitu. Kira-kira coach dulu ya seperti itu masa mudanya mungkin ya coach ya. Insya Allah hampir sama juga lah mungkin ya. Iya. Nih coach ada pertanyaan kembali nih ya dari Bagas. Cegah bayang ngantuk di jalan saat perjalanan selain minum kopi apa sih coach? Ada nggak sih tipsnya? Nah ini nih, selain minum kopi yang biasanya tuh nggak bisa konsumsi kafein. Nah siasatnya itu untuk selain menghindari kafein ini apa sih coach biasanya? Mungkin ada rekomendasi buat Mas Bagas ini di Sidoarjo? Semuanya aja buat semuanya aja. Biar tidak ngantuk saat di jalan. Nomor satu, nomor satu itu tidur cukup. Harus cukup tidur. Artinya kalau kita mau berkendara, ya kan, itu usahakan tidur dulu. Ya. Nah masalahnya adalah saya pulang dari hari Jumat, ya kan, pulang kerja hari Jumat, langsung mudik kan gitu kan. Biasa seperti itu. Biasanya kalau Jumat sore itu ramai di jalan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kalau memang seperti itu, kondisinya seperti itu, usahakan di tempat kerja. Biasanya kan masih bekerja dulu, ya. Kecuali kalau memang di rumah atau di kos atau di kita bisa tidur dulu. Kalau memang bisa menyempatkan tidur dulu. Paling tidak setengah jam tidur dulu. Biar tubuh benar-benar istirahat, ya kan? Benar-benar tubuh benar-benar istirahat. Setelah tidur sebelum berangkat, kalau memungkinkan mandi. Pastikan tubuh dalam kondisi segar. Itu penting,
ya kan? Itu nomor satu. Kedua, kalau perjalanan jauh sudah harus disiapkan pit stopnya itu tadi seperti saya atur. Contohnya, kalau dari Sidoarjo mau ke Madiun gitu, kita siapkan pit stopnya sekitar 2 jam. 2 jam itu kira-kira sampai Nganjuk, sampai ini ya, mana? Sampai Mojosari, sampai Jombang. Nah, kita bikin pit stop di Jombang itu kalau jam segitu ada apa? Ada soto dog di sana. Lah, kita mampir dulu ke soto dog dulu. Wah, kan gitu kan? Istirahat dulu, makan dulu. Ya kan? Pit stopnya seperti itu. Pit stop berikutnya 2 jam lagi kira-kira sudah sampai Caruban. Ya kan? Sampai Caruban, ya udah nggak apa-apa. Istirahat dulu aja di Caruban. Minum kopi sebentar, ya kan? Baru kemudian melanjutkan perjalanan. Itu cara pit stopnya seperti itu. Jadi ada tempat untuk pit stop untuk berhenti. Kalau untuk mobil roda 4 itu lebih panjang, itu sekitar 4 jam. 4 jam itu kalau di tol, dari kita naik tol di Sidoarjo itu kalau 4 jam itu, kalau sekarang sudah ada Trans Java itu 4 jam itu kita sampai Semarang, Mbak. Iya. Sudah bisa sampai Semarang. Nah, itu bisa aja. Selama di situ kita di jalan katakanlah 2 jam, 3 jam. Kalau bawa mobil ada apa istilahnya, kita ketemu dengan rest area yang cukup menarik, kita istirahat dulu, ya kan? Bagi yang Muslim silakan mungkin sambil menunaikan sholat, ya kan? Atau mungkin sholat apapun lah, ya kan? Sholat duha, sholat macam-macam, sholat sunnah dan sebagainya. Kita ambil air wudhu, kita sholat itu sebetulnya kalau kita berkendara itu kan seperti kita senam juga kan? Tubuh menjadi segar lagi, oke, silakan jalan lagi, ya kan gitu kan? Jadi ada proses untuk berhentinya. Ada proses untuk pit stopnya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan karena tinggal sebentar lagi. Wis kari cedak kono, kan gitu kan. Sampai Caruban mau ke Madiun, tinggal sebentar kok. Gak apa-apa wis, terusin aja. Itu hati-hati. Tinggal sebentar itu yang kadang-kadang jadi masalah. Karena tubuh benar-benar capek. Artinya pastikan pit stopnya benar, kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau Kalau kita memang tidak bisa istirahat, contohnya kita sudah ditunggu oleh konsumen kita. Contohnya bagi teman-teman yang distribusi barang itu sudah benar-benar ditunggu. Kalau ada teman di sebelahnya, ada temannya, itu ajak ngobrol. Karena dengan ngobrol itu akan menjaga konsentrasi. Nah, bagaimana ceritanya kalau, saya tidak ada temannya ini, coach, sendirian saya nyetirnya. Nah, itu biasanya. Iya kan? Iya. Apa yang kita lakukan? Bernyanyi, Mbak. Oke. Bernyanyi ya. Iya, cuma jangan keras-keras, kasihan kiri kanannya bingung. Iya. Nanti dikira, konser nih orang ini ya. Berkendara sambil nyanyi, keras sekali ini. Sebetulnya dengan bernyanyi itu kita bisa memaksa tubuh untuk tetap benar-benar terjaga. Otak tidak pernah shutdown. Hati-hati, kadang-kadang otak ini benar microsleep ini ngantuknya terjadi. Kalau kita melewati jalan itu yang datar, lurus, jalannya bagus. Contohnya tol antara Mojokerto, ya kan? Mojokerto sampai ke Madiun. Itu jalannya lurus itu. Itu kadang bikin ngantuk. Nanti dari Madiun sampai Solo itu juga sama. Ya kan? Jalannya datar, lurus, ya kan? Jalannya bagus. Itu hati-hati. Tol-tol seperti itu bisa menyebabkan ngantuk. Cipali itu paling parah. Cipali itu berapa puluh kilo itu jalannya lurus. Nah, seperti ini kadang-kadang kita monoton kan. Kondisi jalannya jadi monoton. Kalau kondisi monoton seperti ini yang benar-benar kita harus hati-hati. Ya kan? Artinya ya itu tadi, tipsnya itu tadi. Kalau ada teman yang ngomong ya kita ngobrol sama temannya. Kalau nggak ada, kalau sendirian, ya kita konser aja nggak apa-apa. Iya, konser sambil berkendara ya ini. Oke. Iya. Oke, Coach, untuk dari perbincangan kita mengenai menunda istirahat bisa berujung tamat ini, closing statement nih Coach buat sahabat Jawa Timur yang lagi dengerin talk show hari ini nih. Nomor 1 itu istirahat, tidur yang cukup. Saya ngomong tidur bukan istirahat. Tidur yang cukup. Tubuh itu perlu tidur itu sekitar 7-8 jam setiap hari.
Tidur yang cukup itu yang membuat tubuh kita tetap tetap aktif, ya kan? Membuat tubuh kita tetap sehat. Dengan tidur yang cukup, silahkan diatur tidurnya seperti apa, tapi pastikan. Nah, bagi teman-teman yang akan menempuh perjalanan jauh, ya kan, si drivernya pastikan untuk istirahat. Begitu juga kalau kita dalam keluarga ada salah satu anggota keluarga yang tugasnya nanti nyetir, itu pastikan bahwa kondisi di rumah itu bisa membuat dia benar-benar istirahat dengan nyaman, ya kan? Sehingga benar-benar tubuhnya dalam kondisi fit, ya kan? Pada saat berkendara, apakah tidak boleh minum kopi? Boleh, monggo silahkan. Tetapi berlebihan yang tidak diizinkan. Jangan sampai berlebihan. Artinya, kalaupun kita sudah minum kopi, tetapi sudah tetap merasa ngantuk, itu ada baiknya. Yang terbaik adalah istirahat. Terbaik adalah berhenti dulu. Nah, bila terpaksa karena memang jaraknya tinggal dekat, ya kan? Katakanlah mau sampai Sidoarjo, sudah sampai taman, sudah sampai di Kalkurian masih agak jauh, ya kan? Sudah sampai taman gitu, sampai Waru mau Sidoarjo. Kalau memang masih terasa ngantuk, satu-satunya jalan adalah itu tadi, kita mencari teman ngobrol. Kalau nggak bisa ngobrol, ya itu tadi, nyanyi aja, konser aja. Dengan begitu, ya kan, dengan begitu kita menjaga otak kita untuk tetap siaga, tetap terjaga tanpa efek samping. Saya tidak merekomendasikan terlalu banyak minum minuman yang menstimulasi tubuh untuk dipaksa bugar, karena itu nanti mesti efeknya belakangnya itu yang bermasalah. Mendingan jaga istirahat, jaga tidur yang baik, ya kan? Itu cukup untuk tubuh kita. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih Coach untuk kesempatannya dan juga tipsnya bagi sahabat Jawa Timur yang suka berkendara tapi lupa akan menjaga kesehatan tubuh sesuai dengan tema hari ini ya. Menunda istirahat bisa berujung tamat nantinya. Nah itu tadi mungkin bisa diterapkan bagi sahabat Jawa Timur, dan terima kasih juga Coach sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang mengenai seputar safety on the road ini di talk show ini. Dan sedikit saya kutip dari perbincangan ini, bukan hanya mesin kondisi pengendara, tapi juga pengendara ini juga harus diberesin ya. Benar nggak sih? Betul. Iya, oke. Terima kasih Coach untuk kesempatannya bisa berjumpa dari hari ini. Dan saya Mega Lesana dan Coach Arsat pamit dulu, dan tentunya akan jangan khawatir untuk sahabat Jawa Timur. Kita nanti akan bertemu lagi di minggu selanjutnya di program yang sama tentunya di Safety on the Road bersama Coach Arsat tentunya. Ya, terima kasih Coach, selamat pagi, sehat selalu dan sukses selalu Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.